Kalau kita belajar dari perang Mu'tah, yaitu ketika kaum muslimin berhadapan dengan bangsa Romawi, yang ketika itu bangsa Romawi ini jumlah pasukannya itu 200.000 orang, sedangkan kaum muslimin ini jumlah pasukannya hanya 3.000 orang. Setelah itu maka Rasulullah sampaikan kepada para sahabat, wahai sahabatku, nanti yang akan menjadi panglima perang yang pertama adalah Zaid bin Harithah. Kalau Zaid gugur, maka nanti akan diganti sama Ja'far bin Abu Thalib. Kalau Ja'far gugur, maka nanti akan diganti oleh Abdullah bin Rawahah. Maka ketika itu para sahabat langsung paham bahwa nanti Zaid bin Harithah ini akan gugur, dan yang kedua Ja'far bin Abu Thalib ini juga akan gugur, dan yang ketiga Abdullah bin Rawahah ini juga akan gugur. Ketika mendengar itu, apa yang dilakukan oleh para sahabat kesehariannya? Maka dia penuhi kesehariannya itu dengan berzikir kepada Allah, bertakarrub ila Allah. Maka ketika terjadi peperangan, yang pertama peperangan itu dipimpin oleh Zaid bin Harithah, maka para pejuang, para prajurit itu masuk dalam barisan Zaid bin Harithah. Kenapa? Karena ingin menjemput syahid. Maka ketika Zaid bin Harithah itu maju dengan gagah beraninya, dan beliau itu adalah meninggal di medan perang, maka beliau syahid di medan perang. Ketika itu maka bendera kepemimpinan diambil alih oleh Ja'far bin Abu Thalib. Dan ketika itu Ja'far bin Abu Thalib juga maju dengan gagah berani melawan musuh, dan setelah itu tangan Ja'far bin Abu Thalib itu ditebas oleh musuh. Maka putuslah tangan yang kanan Ja'far bin Abu Thalib. Setelah itu benderanya dipegang dengan tangan kiri. Ketika dipegang dengan tangan kiri, maka tangan kirinya juga ditebas oleh musuh, putus tangan kirinya. Lalu benderanya itu dihimpit dengan ketiaknya. Setelah itu Ja'far bin Abu Thalib itu banyak mendapatkan tusukan pedang, tusukan panah dan semacamnya, sehingga dalam kisahnya itu tidak kurang dari 90 luka di dalam tubuh Ja'far bin Abu Thalib, dan Ja'far akhirnya meninggal syahid. Setelah itu bendera kepemimpinan ini diambil alih oleh Abdullah bin Rawahah. Ketika Abdullah bin Rawahah ini mengambil alih bendera kepemimpinan, maka tiba-tiba di saat dia ingin maju, maka muncul keraguan ingin maju. Kenapa? Karena Zaid sudah gugur, Ja'far sudah gugur, dan dia merasa akankah dirinya juga akan gugur. Maka ketika dia ingin melangkahkan kakinya, dia merasa ragu. Padahal Abdullah bin Rawahah ini adalah seorang orator ulung yang menyemangati para sahabat ketika perang. Maka setelah itu Ja'far bin Abu Thalib itu membuat sebuah syair. Dia sampaikan kepada dirinya sendiri, wahai diriku, kenapa engkau ragu terhadap perjuangan ini? Kenapa engkau takut untuk melangkah? Ada apa denganmu sebenarnya? Kenapa engkau takut, engkau benci terhadap teriakan takbir? Kenapa engkau benci terhadap syahid, terhadap surganya Allah? Kalau seandainya kamu nggak mau melangkahkan kaki ini, maka saya akan seret kaki ini untuk dipaksa untuk melangkah. Kalau seandainya kamu nggak mau menggerakkan badan ini, maka saya akan paksa badan ini untuk bergerak. Maka setelah itu Abdullah bin Rawahah ini maju. Ketika maju Abdullah bin Rawahah, maka beliau itu juga menyebut syahid. Dia meninggal di medan. Maka selesai peperangan, Rasulullah sampaikan kepada para sahabat, wahai sahabatku, Zaid bin Harithah ini gugur dan syahid, dan dia sekarang itu ada di surganya Allah, di istana dari emas yang sudah Allah sediakan untuk dia, dan dia sekarang senang beristirahat di sana. Lalu Rasulullah melanjutkan, Ja'far bin Abu Thalib juga berjuang dengan gagah berani, dan dia syahid, dan dia meninggal dalam keadaan syahid. Lalu Allah itu memberikan surga kepada dia, memberikan istana dari emas, dan dia sekarang itu hidupnya senang di akhirat dan beristirahat di sana. Dan dua tangannya itu Allah ganti dengan sayap. Maka Ja'far bin Abu Thalib itu bisa berkeliling di surga dengan sayapnya. Lalu Rasulullah ini terdiam. Terus para sahabat nanya, bagaimana Abdullah bin Rawahah, wahai Rasulullah? Lalu Rasulullah melanjutkan, Abdullah bin Rawahah ini juga berjuang dengan gagah berani, dan Allah juga berikan surga kepada Abdullah bin Rawahah. Maka para sahabat ini merasa alhamdulillah, merasa keraguannya itu sudah mulai hilang. Lalu Rasulullah sampaikan, melanjutkan, Abdullah bin Rawahah ini istananya miring. Jadi dia dapat surga, dapat istana, tapi istananya miring. Lalu para sahabat ini menyangka, jangan-jangan Abdullah bin Rawahah ini ragu terhadap perjuangan ini, ragu untuk melangkah. Makanya dia itu mendapatkan istana yang miring. Akan tapi meskipun istananya Abdullah bin Rawahah ini miring, tapi itu surga gitu. Itu surga yang sangat indah. Jadi Abdullah bin Rawahah yang hidup bersama Rasulullah dan dia berjuang gitu, dia mendapatkan surga. Tapi karena ragu, maka surganya ini miring, istananya miring. Bagaimana dengan kita? Apa yang sudah kita berbuat untuk agama Allah? Apa yang sudah kita berbuat untuk mendapatkan ridho Allah, untuk mendapatkan surganya Allah? Apa yang sudah kita berbuat? Kalau seandainya saya mengandai-andai gitu ya, mengandai-andai,
ketika Allah menghakimi kita semua, menghisap kita semua, amal perbuatan kita semua, mungkin pada saat itu berjajaran orang-orang di seluruh dunia, manusia-manusia di seluruh dunia. Di sana ada orang Palestina, ada orang Suriah, ada orang-orang Myanmar, Rohingya, dan sebagainya. Maka ketika itu misalkan Allah itu tanya kepada orang-orang Palestina, wahai orang-orang Palestina, apa yang sudah kamu perbuat di dunia ini? Maka dia akan menjawab, saya berbuat begini, wahai Allah. Ketika itu Allah melanjutkan, ini kayak khayal aja gitu. Apa yang sudah kamu lakukan untuk menembus surgaku yang indah ini? Maka mungkin orang Palestina ini akan menjawab, wahai Allah, darah-darahku berceceran di sana, ibu-ibuku meninggal, ayah-ayahku meninggal, dan saudara-saudaraku meninggal di sana. Untuk apa? Untuk membela tanah yang suci, yaitu Masjidil Aqsa. Termasuk diriku, darahku ini berceceran di sana. Dan kami berjuang melawan Zionis Israel untuk menjaga Masjidil Aqsa. Termasuk daging-dagingku di sana berserakan. Wahai Allah, ridhokah Engkau terhadap perjuanganku ini? Ridhokah Engkau terhadap perjuangan itu ketika kita ini menjaga Masjidil Aqsa warisan Rasulullah? Maka mungkin Allah itu akan sampaikan, sana kamu masuk surga dan beristirahatlah di sana, di surga. Lalu selanjutnya misal saya yang dipanggil oleh Allah, wahai Fendi, apa yang sudah kau lakukan di dunia ini? Mungkin saya akan menjawab begini. Lalu Allah lanjutkan pertanyaannya, apa yang sudah kamu lakukan untuk menembus surgaku yang indah ini? Apa yang sudah kamu lakukan di dunia? Maka mungkin saya bingung, apa yang sudah saya lakukan di dunia ini untuk menembus surganya Allah ini? Surga ini adalah surga yang diinginkan oleh Abu Bakar, surga yang diinginkan oleh Umar, Utsman, dan Ali, surga yang diinginkan oleh para sahabat, surga yang diinginkan oleh wanita yang syahid pertama kali, yang muslimah yang syahid, yaitu Sumayyah, yang sampai dia ditombak tembus ke lehernya, surga yang diinginkan oleh Bilal, yang Bilal sampai disiksa ditindih sampai dengan batu, diseret dengan kuda dan dicambuk di tengah terik panas matahari. Surga ini yang diinginkan oleh Salahuddin Al-Ayyubi, yang ketika itu dia berjuang membebaskan Masjidil Aqsa. Surga ini yang diinginkan oleh Sultan Muhammad Al-Fatih, yang dia juga berjuang membebaskan kota Konstantinopel. Surga ini yang diinginkan oleh Imam Syafi'i, surga yang diinginkan oleh Imam Hambali, Imam Maliki, dan Imam Hanafi, dan ulama-ulama yang lain, yang di dalam hidupnya dia berjuang keras untuk mendirikan agama Allah, yang dia berjuang keras untuk menyebarkan agama Allah, untuk menegakkan agama Allah. Dan kita itu ingin surga seperti apa yang diinginkan oleh beliau-beliau semua. Kalau beliau semua itu inginkan surga, tapi beliau itu menggunakan tenaganya, hidupnya untuk berjuang untuk agama Allah, sampai nyawa pun beliau itu korbankan untuk agama Allah. Lalu gimana dengan kita? Gimana dengan saya? Apa yang sudah saya lakukan untuk agama Allah? Apa yang saya sudah lakukan untuk mendapatkan ridha Allah, untuk mendapatkan surga Allah? Maka mungkin pada situ saya marah ketika saya diberikan hidup bertahun-tahun, tapi tidak ada sedikit pun usaha saya itu untuk meninggikan agama Allah, untuk menegakkan agama Allah. Maka pada situ mungkin saya ini nggak tahu bagaimana harus berbicara dengan Allah. Apa hujah yang saya akan sampaikan kepada Allah? Sedangkan saya ada rasa malu. Beliau-beliau terdahulu itu, beliau semua mengerahkan seluruh hidupnya itu untuk agama Allah. Kenapa? Karena menginginkan ridha Allah, menginginkan surganya Allah. Dan saya juga ingin surga yang diinginkan oleh beliau semua. Tapi saya ini begini, nggak ngapa-ngapain, nggak ada usaha untuk membela agama Allah. Ya Allah,